Baik, halo semuanya. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya Fahmi Fauzi dengan nomor NPM 19431021 pada kesempatan di hari yang cerah dan bahagia ini, di hari yang insya Allah penuh keberkahan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi sistem koordinasi. Apa itu sistem koordinasi? Sistem koordinasi adalah sistem yang memerintahkan organ-organ tubuh untuk bekerja sama dalam mendukung fungsi tubuh agar dapat bekerja dengan baik. Di sini sistem koordinasi, hal inilah yang membuat kita peka terhadap rangsangan. Karena kalau kondisi tubuh kita tidak mengalami suatu kepekaan, tentu seluruh tubuh tidak bisa merasakan apapun. Contohnya, ketika kita berada di dalam suhu yang dingin, otomatis kita akan peka terhadap kedinginan. Dan juga begitu sebaliknya, ketika kita berada di suhu yang panas, maka otomatis kita akan peka terhadap kepanasan. Oleh karena itu, sistem koordinasi ini sangat penting bagi tubuh kita atau bagi makhluk hidup. Kemudian, fungsi sistem koordinasi. Fungsi sistem koordinasi itu sendiri yaitu melancarkan gerakan tubuh, dan juga sistem koordinasi manusia juga mengendalikan dan mengkoordinasikan kerja otot, sendi, dan saraf agar gerakan yang dihasilkan berjalan mulus. Kemudian, di sini ada macam-macam sistem koordinasi. Macam-macam sistem koordinasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sistem saraf, yang kedua sistem indera, dan yang ketiga adalah sistem endokrin atau hormon. Kenapa ketiganya termasuk dalam sistem koordinasi? Karena ketiganya termasuk ke dalam sistem regulasi atau pengaturan dalam tubuh manusia, seperti yang dicontohkan di atas. Ketika misalkan contohnya ketika kita menonton drama tragedi, pasti kan ada cerita sedihnya seperti itu. Dan terkadang kita tiba-tiba menangis ketika menonton drama tragedi tersebut. Nah, maka indera penglihatan atau sistem indera ini akan menyampaikan rangsangannya ke otak. Selanjutnya, otak akan mengartikannya dalam bentuk aktivitas atau rasa, yaitu perasaan emosional. Ketika ada stimulus di mana tubuh memberi respon emosional, maka sistem endokgas untuk memproduksi dan melepaskan hormon ke sistem indera penglihatan, sehingga dapat terjadi keluarnya air mata. Nah, supaya lebih jelasnya, menjabarkan satu persatu dari macam-macam sistem koordinasi ini. Yang pertama adalah sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem penerimaan dan pengolahan informasi. Semua hal yang kita lihat, dengar, rasakan, pokoknya semua informasi yang masuk ke dalam tubuh kita akan diterima dan diproses oleh sistem saraf. Nah, jadi oleh karena itu sistem saraf ini sudah tidak diragukan lagi kalau peranannya sangat amat besar dan penting bagi tubuh manusia. Nah, di sini juga sistem saraf memiliki 2 cara kerja. Yang pertama yaitu skema dari gerakan ketika kita sadar, yaitu berawal dari impuls masuk ke reseptor atau sensor, kemudian saraf sensorik, kemudian masuk ke dalam otak, kemudian saraf motorik, dan yang terakhir ke efektor ataupun otot. Kemudian dari sistem gerak yang kedua yaitu skema dari gerakan refleks, yaitu atau gerakan yang ketika kita tidak sadar, refleks, yaitu berawal dari impuls masuk ke reseptor atau sensor, masuk ke saraf sensorik, masuk ke sumsum tulang belakang, saraf motorik, dan diakhiri sama, yaitu di efektor ataupun otot. Kemudian kita melanjutkan ke sistem indera. Sistem indera ini terdiri dari indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan pengecap. Ya, mungkin dari penglihatan berasal dari organ mata, pendengaran dari organ telinga,
penciuman dari organ hidung, perasa dan pengecap dari organ lidah ataupun mulut. Masing-masing dari indera tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda hubungannya dengan sistem koordinasi. Apa? Yaitu di dalam alat indera tersebut ada ujung saraf yang peka terhadap rangsangan yang bernama reseptor. Reseptor kemudian meneruskan informasi ke otak atau sumsum tulang belakang. Alat indera ini adalah bagian yang berfungsi untuk menerima setiap rangsangan dari luar. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah sistem endokrin. Sistem ini merupakan sistem regulasi yang menghasilkan hormon, dan hormon itulah yang akan meregulasi ataupun mengatur tubuh. Atau simpelnya seperti ini, sistem endokrin adalah sistem regulasi dengan kelenjar tanpa saluran. Kenapa bisa tanpa saluran? Lalu mungkin pertanyaannya, kok tanpa saluran? Terus kalau misalkan kelenjar tersebut mau mengeluarkan hormon atau senyawa, bagaimana? Nah, jawabannya adalah melalui peredaran darah yang kemudian disalurkan ke organ target atau yang membutuhkan. Hormon tersebut dikeluarkan oleh kelenjar yang terdapat di dalam tubuh. Ada beberapa kelenjar, contohnya yaitu hipotalamus, pituitari atau hipofisis, pineal, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, ovarium, serta testis. Kemudian yang terakhir yaitu adalah gangguan pada sistem koordinasi. Ada beberapa contoh penyakit yaitu gangguan pada sistem koordinasi. Salah satunya adalah epilepsi, yaitu gangguan yang terjadi pada sistem saraf manusia di mana terdapat kelainan pada neuron-neuron yang ada di otak. Gangguan ini biasanya disebabkan karena kelainan metabolisme, kerusakan otak saat kelahiran, infeksi, kecelakaan, dan tumor. Kemudian ada Alzheimer. Gangguan yang satu ini ditandai dengan menurunnya fungsi otak, sehingga daya ingatnya menurun. Atau mungkin kita biasa familiarnya dengan kata istilah pikun. Ya, pasti biasanya orang yang mengalami gangguan saraf ini adalah orang yang sudah lanjut usia. Kemudian ada diabetes. Penyakit yang satu ini merupakan salah satu gangguan pada sistem endokrin. Ini terjadi ketika kelenjar pankreas tidak bisa menghasilkan insulin yang cukup bagi tubuh kita. Selain itu bisa juga terjadi ketika tubuh tidak bisa memanfaatkan insulin yang dikeluarkan tersebut dengan secara optimal. Kemudian yang terakhir, penyakit buta warna. Penyakit yang satu ini merupakan gangguan pada sistem indera manusia, khususnya penglihatan, yaitu ada di organ mata. Penyakit ini merupakan kondisi di mana mata sebagai reseptor atau sensor tidak bisa membedakan warna. Contohnya warna biru telur asin dengan warna biru laut ataupun warna putih dengan warna krim. Di sini ada fun fact. Ketika kita mengidap penyakit buta warna, maka kemungkinan besar keturunan kita pun akan memiliki gangguan buta warna tersebut. Mungkin cukup untuk materi sistem koordinasi kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.